Selamat sore menjelang malam. Saya di sini Tigor Ozima Purba, NPM 219310064 akan membawakan materi pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Yang pertama, pengertian pembibitan okulasi. Karet atau Hevea brasiliensis Mul. ARG merupakan komoditi perkebunan yang perannya sangat penting di Indonesia selain sebagai sumber devisa negara kedua setelah kelapa sawit. Karet juga mampu mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pengembangannya. Peran bibit dan klon unggul dalam peningkatan produktivitas tanaman karet cukup tinggi, yaitu sekitar 60%, sekitar selebihnya atau sekitar 40%. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengelolaan kebun. Semakin baik mutu bibit dan klon yang digunakan, minimal 60%, potensi produksi dapat dicapai. Sebaliknya, bila mutu bibit rendah, maka produktivitasnya akan tetap rendah. Meskipun dilakukan pemeliharaan secara maksimal, produktivitas tanaman asal biji atau seedling maksimal hanya 40% dari tanaman klonal. Sementara itu, produktivitas tanaman klonal dengan entres yang berasal dari cabang tanaman, produktivitasnya maksimal 60% dari tanaman klonal dengan sumber entris yang berasal dari kebun entris. Yang kedua, kelemahan pembibitan okulasi. Kelemahan bibit okulasi antara lain: 1. Umur tanaman lebih pendek. Yang kedua, masa reproduksi lebih pendek. Yang ketiga, tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, akar tunggang tidak produktif sepenuhnya. Dan yang kelima, biaya operasional okulasi lebih tinggi. Selanjutnya, kelebihan pembibitan okulasi. Kelebihan bibit okulasi antara lain: yang pertama, hasil produksi lebih tinggi. Yang kedua, bisa menurunkan sifat induksinya. Yang ketiga, dapat dikembangbiakkan dengan jumlah banyak. Yang keempat, dapat menghasilkan bibit dalam satu klon. Dan yang kelima, umur untuk reproduksi lebih cepat. Teknik pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Di Indonesia, perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi dini belum banyak diterapkan di lapangan. Ada beberapa alasan mengapa perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi dini agak lambat diadopsi oleh penangkar bibit dibandingkan dengan teknik okulasi coklat. Yang pertama, pelaksanaannya membutuhkan tingkat keahlian yang lebih tinggi atau tenaga terampil dan berpengalaman di bidang okulasi. Yang kedua, persentase keberhasilan okulasi dini lebih rendah dibandingkan dengan okulasi hijau dan coklat. Yang ketiga, waktu pelaksanaan okulasi lebih singkat, hanya 1-2 bulan, sehingga perlu manajemen yang tepat terhadap pembibitan batang bawah, ketersediaan entris, dan tenaga okulator yang terampil. Dan yang keempat, untuk menjamin kesegaran entris, kebun entris harus berdampingan dengan lokasi pembibitan batang bawah, karena entris untuk okulasi hijau ataupun dini hanya dapat bertahan 1-2 hari sejak dipotong dan dengan pengemasan yang baik. Benih untuk okulasi dini dapat langsung ditanam di polybag atau didederkan dahulu di bedengan persemaian. Untuk pengecambahan di bedengan persemaian, setelah berkecambah dalam selang waktu 5-14 hari, benih dapat ditanam dalam polybag sebagai tempat untuk pembibitan batang bawah. Syarat utama untuk pembibitan batang bawah dalam polybag adalah tersedia air yang cukup untuk penyiraman selama minimal 8-9 bulan, terutama pada musim kemarau. Ketersediaan air yang terbatas akan menghambat pertumbuhan lingkar batang dan bahkan mengakibatkan kematian bibit. Kebutuhan air aktual untuk polybag berukuran 18 cm x 38 cm adalah 47,5 mm per hari tanaman. Jika tanaman 1 hektar area terdapat 100.000 bibit dalam polybag, maka air yang diperlukan sebanyak 4.750 liter per hari. Jika diasumsikan kehilangan air selama penyiraman sebanyak 50%, maka kebutuhan air untuk 100.000 bibit polybag adalah 7.125 liter, terutama bila tidak terjadi hujan. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi batang bawah, tanaman perlu dipupuk. Pupuk mulai diberikan setelah tanaman berumur 1, 2, dan 3 bulan dengan menggunakan pupuk NPK
dengan perbandingan 12:12 banding 7:2. Salah satu masalah yang perlu diatasi dalam pembibitan batang bawah, baik pembibitan di lapangan maupun dalam polybag, adalah serangan penyakit daun yang disebabkan oleh Collectivum, Oidium, dan Corynespora. Penyakit ini dapat menyebabkan gugur daun secara terus-menerus selama terbentuknya daun muda atau flus, terutama pada musim hujan. Serangan penyakit ini menyebabkan pertumbuhan lingkar batang terhambat dan kulit batang menjadi lengket, sehingga menyulitkan pada saat pelaksanaan okulasi. Langkah-langkah pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Yang pertama, persiapan awal. Siapkan pohon karet yang akan dijadikan sebagai batang bawah dan batang atas. Batang bawah sebaiknya diambil dari pohon karet yang berasal dari biji klon unggul sehingga memiliki sistem perakaran yang kuat. Bersihkan area lahan di sekitar batang bawah ini seminggu sebelum proses okulasi dimulai. Sedangkan batang atas diambil dari cabang tanaman karet yang bermutu baik dan usianya cukup. Yang kedua, pembuatan jendela okulasi. Mulailah dengan membersihkan batang bawah dari kotoran dan tanah menggunakan kain lap. Setelah itu, buatlah 3 sayatan secara vertikal pada kulit batang bawah tersebut, mulai dari ketinggian 7-10 cm dan 1 sayatan secara horizontal pada ujung atas ketiga sayatan vertikal. Adapun lebar dari ketiga sayatan vertikal maksimal adalah 1:3 dari diameter batang bawah. Kemudian bukalah sayatan tadi dari atas ke bawah hingga membentuk jendela okulasi. Lakukan secara hati-hati agar sayatan ini tidak robek atau kemasukan benda-benda asing. Lalu bagian kulit yang terkelupas ini dipotong sampai tersisa hanya 1 cm sebagai penahan perisai mata okulasi. Yang ketiga, pembuatan perisai mata okulasi. Siapkan batang atas. Buatlah 2 torehan secara vertikal di samping kiri dan kanan ketiak daun sepanjang minimal 5 cm. Sedangkan jarak antara kedua torehan tersebut harus lebih kecil dari jendela okulasi, kurang lebih sekitar 2,5 cm. Kemudian torehan secara horizontal untuk menghubungkan kedua torehan vertikal dibuat di bawah ketiak daun. Setelah itu, sayatlah batang entres di bawah ketiak daun ini hingga terbawa sedikit kayu, dimulai dari bawah torehan horizontal untuk mengambil perisai mata okulasi tersebut. Sayatlah lapisan kulit entres dimulai dari jarak 2,5 cm dari atas ketiak daun sembari mengangkat perisai okulasi dengan ibu jari. Sebelum digunakan untuk penempelan, periksalah apakah perisai tersebut mempunyai calon tunas atau tidak. Yang keempat, penempelan dan pembalutan. Perisai mata okulasi yang sudah berhasil dipisahkan dari tanaman indukan lantas ditempelkan ke jendela okulasi yang sudah dibuat sebelumnya. Caranya yaitu selipkan perisai mata tersebut tepat pada sisa kulit batang pada jendela okulasi. Peganglah perisai tersebut menggunakan ibu jari, lalu ikat menggunakan plastik okulasi agar bisa menempel dengan kuat. Biar hasilnya bagus, pembalutan dimulai dari jarak 2 cm dari bibir bawah ke atas secara melingkar dan searah jarum jam sampai 2 cm dari bibit atas. Pemeriksaan hasil okulasi. Anda bisa memeriksa apakah okulasi yang dilakukan berhasil atau tidak dalam waktu 3-4 minggu. Kemudian, pekerjaan Anda bisa dikatakan sukses apabila mata okulasi tetap berwarna hijau. Sebaliknya, ciri-ciri okulasi yang gagal yaitu mata okulasinya berubah warna menjadi coklat kehitam-hitaman karena kekeringan atau membusuk. Ciri-ciri klon GT. Silsilah dari klon GT. Satu adalah klon primer yang memiliki ciri-ciri tanaman muda sebagai berikut. Batang agak jagur, tegak sampai agak bengkok-bengkok, silindris sampai agak pipih. Kulit batang warna coklat tua sampai kehitam-hitaman. Celah berupa jala dan sempit. Lentisil sedikit dan halus. Mata letaknya rata, bekas tangkai daun agak besar dan berbonggol. Payung bentuk kerucut terpotong, agak besar dan tertutup. Tangkai daun agak jarang atau sedang. Jarak antar payung agak dekat sampai sedang. Tangkai daun bentuk agak cembung dan hampir berbentuk huruf S, agak kurus dan agak pendek.
Arahnya mendatar sampai agak terkulai. Kaki tangkai daun agak besar dan bagian atasnya agak rata. Anak tangkai daun bentuknya lengkung, pendek, arahnya terjungkat ke atas, membentuk sudut sempit. Helai daun, warna hijau tua, agak mengkilat, agak kaku, bentuknya elips. Panjang 2 kali lebar, pinggir daun rata, ujung daun agak lebar dan garis tepinya agak melengkung dengan ekor agak panjang. Penampang melintang cekung, penampang memanjang lurus, letak daun ke bawah dan terkulai. Helai daun terpisah sampai bersinggungan, daun tengah sejajar dengan daun pinggir tidak simetris, warna lateks putih. Terima kasih.